Nah, ini menarik. Menariknya gini, ketika inklusi itu ternyata lebih rendah dibandingkan literasi, itu bagus apa tidak gitu kan? Jadi apa dampaknya, pengaruhnya kalau inklusi itu apa sih? Kita menerjemahkan belum, Bos? Penggunaan yang menggunakan ya. Apa perbankan syariah ini ya jauh lebih kecil daripada literasinya. Ini muamalat itu atau perbankan syariah itu tidak mengharuskan bahwa nasabahnya harus Islam juga kan, harus Muslim. Tidak sama sekali, karena hukuman paling gampang buat koruptor adalah selama di penjara kasih makan babi kalau dia Muslim. Kenapa? Kan korupsinya sudah haram. Ya, jadi ini episode yang sangat istimewa. Banyak sekali yang tidak terduga, ketidaksengajaan yang seperti direncanakan atau tidak. Tamu saya 2 orang. Boleh percaya boleh tidak, dua-duanya namanya Imam. Kayak gak ada nama lain lagi. Nomor 2, ternyata mereka adalah adik kelas saya semuanya waktu di IPB. Saya tuh pernah IPB juga, angkatan 18, 2 bulan baru pindah ke STAN. Jadi kita cerita itu tentang Baranang Siang. Dan topik yang kita bahas hari ini luar biasa. Kita akan bicara tentang sesuatu yang saya pikir Indonesia itu kan negara Islam terbanyak ya. Mungkin bersaing dengan Pakistan ya, Pak Imam. Betul. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Ini Pak Imam Teguh Saptono. Beliau adalah Direktur Bank Muamalat. Direktur utama malah. Iya. Wah. Agak beda direktur utama, gajinya beda jauh ya. Berapa persen bedanya? 80%. 80%. Saya tahu tuh. Komisaris kesekian. Iya, ya. Ini kan komisaris gagal, jadi tahu lah ya. Dan tamu saya yang kedua adalah Pak Imam Hartono. Beliau adalah Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jadi di BI itu ada memang bagian yang menanganin bank syariah ya Pak? Ya, itu satu-satunya bank sentral di dunia yang mempunyai Departemen Ekonomi Keuangan Syariah. Oh begitu ya? Indonesia, iya. Ya betul dong. Dan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai satuan setingkat eselon 1 khusus untuk menangani keuangan syariah, hanya Bank Indonesia. Ya wajar lah ya. Karena kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar. Betul. Boleh begitu, memang sesuatu yang membanggakan ternyata ya literasinya masih di bawah 50% dan inklusinya jauh di bawah lagi. Siapa nih yang mau nerangin dulu? Iya. Bank Sentral dulu. Bank Sentral. Kita harus hormatin Bank Sentral. Iya. Memang Mas, saat ini tuh kita harus bedakan antara inklusi dengan literasi. Kan kalau literasi itu sebenarnya adalah pemahaman, sosialisasi, kepercayaan. Itu adalah literasi. Oh, jadi ada unsur kepercayaan juga ya? Kepercayaan. Tidak saja paham. Tidak hanya paham, karena sampai dengan kepada inklusi itu ada tahapan-tahapannya. Ketika inklusi itu ya benar-benar dia sudah deal mengimplementasikan. Ya. Jadi kalau secara ini kan kalau teorinya Mas Imam waktu ngajarin kami itu kan jadi ada. Jadi siapa yang ngajarin siapa? Terus. Itu kan ada konsep pemasaran, ada AIDA gitu ya. AIDA itu kan dari awareness, interest, desire, kemudian action gitu kan ya. Nah ketika literasi itu mungkin baru tahapan awareness, bahkan mungkin juga di interest. Literasi kita 42,84%. Jadi di bawah 43% ya. Iya betul. Di bawah 50%. Ini angka yang bagus kah? Kita itu mempunyai target tahun 2025 ini literasi kita 50%. Nah saat ini kita sedang survei, ada lembaga independen yang melakukan survei, nanti akan kita launching, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan-jangan masalah sosialisasi ya, mungkin harus juga kita lihat juga ya Mas Imam ya? Iya, karena memang ketika kita bicara AIDA tadi, maka ketika dari awareness sampai dengan kemudian action itu memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu kan. Nah ini menariknya gini, ketika inklusi itu ternyata lebih rendah dibandingkan literasi, itu bagus apa tidak gitu kan? Nah itu tergantung sudut pandangnya yang melihat. Oh ya, gitu emang ada bagusnya. Kalau konven itu inklusi itu lebih rendah dibandingkan literasi. Inklusi lebih tinggi dibandingkan literasi. Konvensional. Jadi artinya apa? Dia melakukan sesuatu
tetapi dia tidak paham sebenarnya apa yang dia kerjakan. Yang penting perbankan aja ya. Jadi dan dianggap kalau sesuatu yang menguntungkan dan mereka masuk. Ya misalkan dia masuk ke pinjol karena dia nggak tahu bahwa pinjol itu bahaya. Atau dia masuk kepada maksudnya jadi itu literasinya kurang. Literasi kurang, aksinya tinggi. Nah, kalau syariah lain. Syariah itu adalah literasinya ya lumayan walaupun belum besar sekali, tetapi inklusinya adalah rendah. Nah, ini memang berbagai hal yang bisa menyebabkan, karena memang salah satunya adalah mungkin terkait dengan fasilitas yang disiapkan. Jadi kita kan paham misalnya orang sedep ke masyarakat atau dia pengen ada keinginan, tapi misalkan di daerah itu tidak ada kantor cabang syariah atau tidak ada ATM, itu kan pasti juga akan menghambat dia itu. Kemudian bisa juga karena misalnya kebiasaan, kenyamanan. Kita kan sudah bertahun-tahun nyaman dengan pola-pola yang konven. Kemudian misalnya dia harus pindah, saya gajinya di bank konven. Kalau kemudian saya pindah ke bank syariah, maka saya harus buka rekening apa dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ini yang menarik, itu sebenarnya masih ada persepsi bahwa sebenarnya bank syariah atau produk syariah itu yang mahal, ribet gitu. Nah, nanya ini nih. Saya nasabah loh. Saya tuh nasabah Bank Muamalah Jakarta. Panglima Polim. Kita tanya aja. Jadi apa dampaknya, pengaruhnya kalau inklusi itu apa sih? Kita menerjemahkan belum, Gus? Penggunaan yang menggunakan apa perbankan syariah ini jauh lebih kecil daripada literasinya. Ya, Mas Imam. Ya, tadinya udah mau nanya Bang Helmi itu udah nge-kick duluan. Nasabah belum? Iya. Tadi mau nanya, Bang Helmi ngerti nggak kalau riba itu haram? Ngerti lah. Dan ternyata sudah memiliki rekening syariah. Jadi prinsipnya sih sama sih, seperti kalau tanya apa awareness dan inklusi. Ini kalau ini saya sih berkaca pada diri saya sendiri gitu ya, dan pasti teman-teman yakin gitu. Kalau orang ditanya apakah makanan yang sehat dan olahraga itu membuat badan menjadi ideal, jawabannya hampir semua orang tahu. Ya. Tapi pertanyaan siapa yang makan sehat dan olahraga, yang pasti bukan saya. Badannya kayak gini. Ini contoh antara literasi dan inklusi. Jadi gitu tahu ini bagus, ini tidak, tapi belum tentu melaksanakan. Nah, jadi kalau ini mencontohkan diri sendiri. Yang paling gampang. Terus. Nah, jadi sebenarnya tadi orang itu akan berpindah. Jadi kalau ditanya apa sih PR-nya, ya 3 hal sebenarnya yang harus dijawab oleh perbankan syariah. Pertama adalah soal kompatibilitas. Jadi saya biasa berbank sama konven. Kalau di syariah ada nggak? Begitu dia merasakan tidak ada, ini menjadi menjadi dorongan negatif burden dia untuk pindah. Setelah kompatibilitas, kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas. Mudah ditemukan atau tidak. Dan yang terakhir adalah value added innovation. Ada nilai tambahnya nggak sih? Itu yang ditanya orang ya. Kecuali yang masalah ini tidak riba segala macam. Ada lagi nggak selain itu? Apa USP-nya orang bilang masih? Ya. Artinya kalau driver di luar driver keimanan dan seterusnya, 3 hal itu harus di-deliver. Artinya kalau 3 hal itu sudah di-deliver, intinya antara tadi harus muslim atau bukan, itu sudah bisa terjawab. Saya potong. Ini bank muamalat itu atau perbankan syariah itu tidak mengharuskan bahwa nasabahnya harus Islam juga kan, harus Muslim? Tidak sama sekali, karena Islam kan rahmatan lil alamin. Harusnya values yang kita deliver tadi, produk yang kita deliver itu tadi memberikan value added kepada masyarakat. Saya dengar ada di beberapa negara non Muslim itu ya. Yang penduduknya majority non-muslim malah syariah juga tumbuh juga ya. Betul. Bahkan beberapa ilmu ekonomi sekarang kalau kita masuk ya beberapa kampus lah, mungkin bisa dicek kalau itu Harvard segala macam, di bawah judulnya memang tidak ilmu syariah tapi ethical economy. Ethical economy. Nah, begitu ethical economy ada subbabnya di situ adalah baru syariah, ekonomi Islam. Nah, kenapa? Karena tadi beberapa values-nya misalkan kenapa sih riba itu dilarang? Nah, itu umumnya ada kajian saintifiknya, ada kajiannya. Ada, karena
paling mudah. Selain alasan agama gitu ya. Ya. Ini sebenarnya paling mudah menjelaskan. Ini kan Pak Ustadz ya, Pak. Ya. Menjelaskan riba. Artinya gini, kalau kita sepakat nih di dalam ruangan ini kita podcast sampai setahun ya. Dan sama-sama sepakat bahwa kita menerapkan bunga 10%. Bunga 10% misalkan Bung Helmi punya 1 miliar, karena berdua imam ini cuman berdua 100 juta dolar. Nah kemudian podcast ini berlaku selama setahun. Selama setahun tidak ada tambahan cangkir minuman yang ada. Jadi tidak ada tambahan produksi. Dan kita sepakat fungsi kita sama, tidak ada pertumbuhan produktivitas. Ya kita mengerjakan ini kita masing-masing dan sepakat bahwa margin itu 10%. Bunga 10%. Di awal sesi selisih kekayaan kita 900 juta, 100 dan 1 miliar. 900 juta. Di akhir sesi karena setahun itu tiba-tiba Bung Helmi jadi 1 miliar 100, kami jadi 110 juta. Tiba-tiba gap kita menjadi 990 juta. Selisih antara kekayaan saya dan kekayaan Bung Helmi. Padahal selama setahun kita sepakat tidak ada produksi yang kita tambah, tidak ada peningkatan produktivitas, pekerjaan kita semua sama. Tapi kenapa kekayaan kita bisa bergeser selama gapnya semakin besar? Nah kita bisa bayangkan kalau tadi tiba-tiba saya hanya dapat tambahan 10 juta, kemudian Bung Helmi dapat tambahan 100 juta. Padahal tidak ngapa-ngapain. Padahal tidak ngapain dan produksi tidak bertambah. Kita bisa bayangin kalau harga air dalam cangkir ini juga tidak ada barang air yang baru yang masuk, berapa jumlah kemampuan kita membeli cangkir berisi air ini. Pada titik tertentu kita mentok karena cuma tambahan kita 10 juta. Nah Bung Helmi bisa, oke saya beli 120 juta. Akibatnya harganya menjadi 120 juta. Kemudian saya pinjam jadinya, Bung Helmi air ini saya butuh banget. Pinjam dong 20 juta. Nah disitulah kenapa kemudian riba ini diharamkan. Karena tadi bisa mengambil hak orang tanpa sebuah keadilan. Karena tidak ada barang dan produksi atau jasa yang ditambahkan, yang di-create dan tidak ada peningkatan produktivitas di antara kita. Nah, sementara kalau dalam ekonomi syariah sih sebenarnya simple, bahwa uang itu hanya boleh bertambah kalau ada activity, value added ataupun barang dan jasa yang diproduksi. Ya, activity artinya. Iya. Sederhana itu sebenarnya. Nah, itulah kemudian salah satunya kenapa ya gap antara si kaya dan si miskin semakin besar karena tadi uang bertambah tidak ada urusannya dengan peningkatan barang dan jasa maupun value added. Orang kaya makin kaya, orang miskin sulit kaya. Itu quotationnya Haji Roma Irama. Bukan Samuelson. Bukan Samuelson. Samuelson kayaknya ke sini nih. Ayo Pak, mau ngomong apa dampaknya kalau antara literasi dan inklusi perbankan syariah itu demikian besar ya gapnya? Semakin besar ya. Ya kan tadi kita tadi sepakat ya kalau literasi itu sebenarnya dasar dari kepercayaan gitu kan. Tapi inklusi itu sebenarnya dikatakan bahwa realisasi dari potensi pasar. Betul. Pasar. Jadi kalau gap kita itu katakan terlalu besar gitu ya. Tadi misalnya berapa? Antara 43 ya. 43 ke 13. 30%. Ya, itu kan sebenarnya ada opportunity loss itu sebenarnya kan. Jadi katakan kalau kita bisa mengkonversi tadi misalnya, ya sudah kita tingkatkan aja inklusi kita tuh menjadi katakan 30% aja. Kalau menurut saya itu peluang malah Pak. Justru orang udah kenal tapi nggak masuk. Ada sesuatu yang salah dong. Betul. Literasinya iya, tapi kualitas literasinya perlu kita question juga dong. Betul. Iya kan? Jadi ada dua hal memang. Jadi memang orang cuman asal tahu tapi tidak lengkap tuh tentang manfaat. Tentang tadi ini kita negara Islam ya, mestinya masalah riba adalah sesuatu yang dipertimbangkan, tapi banyak juga yang bablas-bablas aja tuh. Iya kan gitu. Silakan Daniel Pak. Iya, artinya betul. Jadi berarti memang satu sisi kalau kita melihat hal yang masih kurang, artinya memang edukasi literasi kita yang memang yang harus masih perlu dirubah, strategi ataupun apa. Tapi di sisi lain sebenarnya potensi dong. Ketika dia bisa kita konversi naik aja misalnya 20%, dampaknya akan besar. Karena memang kan pengelompokan konsumen itu kan macam-macam. Ada konsumen yang sebenarnya
dia tahu, tetapi dia tidak ingin. Dia sekedar tahu aja. Apa untungnya bagi saya? Ya. Ada yang konsumen yang apapun dia bagus apa tidak bagus, warna besar saya ambil Yeah. gitu kan. Nah, yang pertama itu yang kita menjadi porsi kita untuk kita edukasi. Edukasi, Iya. ya. Karena bahwa tidak sekedar bahwa dia memahami keunggulan-keunggulan, tapi Oke. tapi PR kita juga adalah apakah sebenarnya produk-produk yang kita Oke. sampaikan itu memang sebenarnya bisa menangkap keinginan dari konsumen. Betul, Itu menjadi betul. PR kita. Itu pertama. Sisi yang kedua ada juga sebenarnya barangkali strategi komunikasi kita. Strategi komunikasi kita memang perlu diperkuat. Ya. Apakah itu dari sisi konten, apakah itu sisi dari target, Betul. apakah itu sisi dari melibatkan pihak-pihak yang terkait. KOL. Jadi, iya, KOL. Kalau saya boleh sharing ya, saya kan banyak di bidang komunikasi. Sekarang itu komunikasi paling efektif itu pakai video, Pak. Iya, iya. Karena sekarang medsos yang paling banyak dikonsum oleh masyarakat Indonesia itu adalah TikTok. TikTok Iya. pakai video, Pak. Betul. Indonesia tuh negara consumer TikTok nomor 1 dunia, 155 juta. Betul. Jadi sudahkah teman-teman di BI dan Bank Muamalat Iya. menggunakan tools itu gitu. Betul. Orang-orang tua aja TikTok, Pak. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi ini kalau saya sampai seberapa jauh ya penggunaan misalnya strategi komunikasi saya mulai dari Bank Muamalat. Ya, ya. Jadi memang dalam konteks komunikasi kita sudah mulai menggeser yang tadinya komunikasi anggaplah lewat tekstual Ya. itu sudah mulai bergeser memang ke digital. Ya. Ya karena satu sisi juga produk yang di-deliver pun juga digital saat ini. Even bahkan trennya membuktikan bahwa sekarang kredit card ATM itu sunset. Pak. Ya. Even ATM itu sunset karena orang semua sudah transaksi by mobile banking. Nah sehingga pesan-pesan message itu umumnya sekarang ya sudah lewat Ya. media mobile banking. Tapi memang kita harus akui di satu sisi penerjemahan tadi ya konteks literasinya hal haram di masyarakat kita tuh masih terlalu rumit kadang-kadang untuk di bisa terlalu rumit atau bisa terlalu sempit. Itu dua-duanya yang menjebak. Rumit karena kita terjebak pada jargon-jargon terminologi Arab ya quote unquote syariah atau terlalu sempit memang. Jadi saya ambil contoh nih. Pada saat kita tanya ke anak-anak kecil, anak-anak SD atau mungkin sekarang dites juga nggak apa-apa. Sebutkan makanan-makanan haram. Pasti ada di kepala kita kan? Babi, Anjing. Iya. Nggak pernah berpikir tahu isi lemper, ya, lontong, pisang goreng. Kenapa? Karena sempit. Padahal tahu isi yang diambil tanpa bayar itu haram. Kemudian lontong teman yang kita ambil tanpa smartphone, nah itu harusnya dari kecil. Ya. Dari kecil. Nah sehingga pada saat nanti kita Saya pikir apaan tadi ternyata Iya. Jadi saya pikir yang tahu tadi kayak kita saya kaget Pak. Saya kan sering saya potong. Saya kan ke Cina bolak-balik Pak. Oke. Susah banget setiap kali saya buat tour itu 40 orang, 50 orang betul. mencari makanan yang halal. Ya. Halal nggak halal tuh susah juga Pak. Karena kalau kita katakan tidak babi, Heeh. tidak anjing, ayam. Loh, kalau ayam dipotongnya tidak sesuai syariah juga kan. Betul. Ya gitu. Tapi ya mungkin seperti itu ya Iya. pandangannya. Tapi tadi termasuk akhirnya membentuk perilaku kita untuk mengatakan hal haram itu ternyata harusnya adalah beyond beyond yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tadi dari kecil sudah disempitkan hal haram itu hanya urusan zatnya, tetapi kita tidak pernah peduli tentang caranya, hakikatnya. Nah, sampai kadang-kadang saya sempat agak berseloroh. Hukuman paling gampang buat koruptor adalah selama di penjara kasih makan babi kalau dia muslim. Kenapa? Kan korupsinya sudah haram. Oh jangan. Masih Mam. Jadi melihat Anda aja sebagai pelaku ya Iya. di Rut Bank Muamalat ya juga mengakuin hal yang sama. Jangan-jangan memang sosialisasinya yang tidak komprehensif. Betul. Ya kan. Iya. Lagi-lagi saya sebagai orang komunikasi itu banyak betul hal yang bagus. Tidak bermaksud memuji. Saya Iya. pakai aplikasi yang mobilenya Muamalat. Apa namanya itu? Lupa saya. MDIN.
MDin. Iya. Saya pikir itu salah satu yang terbaik. Insya Allah, alhamdulillah. Saya bisa kirim berapapun, Ya, ya terbaik lah. ya, ya. Ya, tapi orang tidak banyak tahu, Pak. Betul. Walaupun memang jumlah cabang kurang, Iya, ya. iya. Tapi ini kan era digital ya, Iya, di mana iya. jumlah cabang itu tidak terlalu menentukan. Saya melihat banyak sekali hal yang baik, tapi tidak disampaikan dengan baik. BI kan mestinya bertanggung jawab, Pak, untuk melakukan literasi, ya, sosialisasi terus menerus. Iya. Itu Mas Imam Hartono apa merasakan nggak hal itu? Iya pasti. Menambahkan tadi yang Mas Hilmi sampaikan, kita tuh sekarang sudah menggunakan big data untuk itu. Big data ya. Big data. Jadi misalkan saya sependapat tadi ketika kita mau menambahkan isu hanya sekedar bahwa isu ini akan trending kita pakai X misalkan gitu. Ya. Tapi kalau kita ingin yang sesuatu yang dalam kita menggunakan YouTube. Tapi kalau sesuatu yang menarik menggunakan cepat menggunakan TikTok dan lain atau sebagainya. IG, Itu semua sudah kita pergunakan. Dan yang alhamdulillah kita itu sekarang ada namanya inisiatif Lentera Emas. Lentera Emas itu adalah salah satu tadi tanggung jawab kita bahwa sebenarnya literasi inklusi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Lentera Emas itu literasi inklusi keuangan syariah menuju Indonesia Emas. Oke. Dan itu pada saat itu mungkin masih ingat tanggal 13 Agustus waktu kita Sarasian itu langsung inisiatif itu oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, kemudian Kepala Bappenas ingin menunjukkan bahwa yuk kita sama-sama. Jadi itu ada di Lentera Emas itu ada dua pilar literasi, pilar inklusi. Pilar literasi itu oleh Kemenko PMK yang akan melit, kemudian pilar inklusi itu oleh Kemenko Perekonomian. Yang intinya adalah pertama gimana melibatkan sebanyak mungkin orang. Yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi substan. Tadi kan sudah disinggung tadi substannya. Bahkan kalau perlu apakah kurikulumnya yang akan kemudian kita bikin dan sebagainya gitu kan, kan. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana tadi kita memanfaatkan masyarakat memanfaatkan opinion leader dan terakhir adalah monitoring. Kita tuh sampai membikinkan semacam dashboard. Ada dashboard untuk monitor. Jadi nanti setiap kementerian lembaga stakeholder itu kamu mau ngapain? Kita kan punya data ini bahwa untuk di bagian-bagian segmen-segmen ini yang seharusnya kita lebih ini kan. Sehingga itu kemudian kita gabungkan menjadi satu. Nah harapannya secara nasional kita akan bisa lebih efektif untuk literasi ke depan. Oke, siapa yang mau jawab saya nggak tahu. Ada yang mengatakan bahwa ternyata pakai perbankan syariah lebih mahal dari konven. Mas. Ya, kalau saya nyebutnya itu logical fallacy. karena kalau kita baca kutub logisnya, mahal itu lawannya murah. Ya. Halal itu lawannya haram. Nah, terus kenapa pakai bank syariah? Berarti pakai yang halal itu menjadi mahal. Ini padahal dua kutub yang beda gitu ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu tadi dijawab dengan keimanan lah, keyakinan antara halal dan haram. Itu yang melahirkan peaceful dan seterusnya. Nah, tapi kalau halal dan haram, tapi kalau murah dan mahal, ini sebenarnya tidak keluar juga dalam konteks keagamaan karena yang satu ayat kauniyah, yang satu ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah nih pada dasarnya murah dan mahal itu sama saja mau bank syariah mau tidak, itu yang strukturnya adalah struktur overhead, resiko, kemudian profit. Nah, penyebab pertamanya adalah apa? Skill of economics. Jadi kalau kita bicara sekarang syariah, kita baru bicara kalau bank syariah baru bicara angka 6-7%. Sementara konven ya yang 93% itu. Jadi cost transaction-nya itu jauh lebih murah. Yang kedua adalah struktur sumber dananya. Karena dengan jumlah customer base yang masih terbatas, umumnya struktur dana perbankan syariah lebih mahal, lebih banyak depositonya. Dan yang berikutnya adalah tadi pemahaman terkait dengan transaksinya. Nah, ini saya ambil contoh satu saja yang paling mudah itu adalah KPR saja. Kenapa KPR quote unquote kelihatan lebih mahal? Padahal tadi yang butuh itu adalah literasinya. Saya ambil contoh. Kalau orang KPR di syariah nih, syariah versus konvensional, itu buat dikatakan kenapa lebih mahal? Padahal juga tidak, karena tadi logical fallacy tadi. Di bank syariah umumnya kalau kita beli rumah itu pakai akadnya jual beli.
namanya murabaha. Jadi misalkan rumahnya ini marginnya juga tidak sedrastis ini hanya sebagai ilustrasi aja supaya mudah. Misalkan marginnya itulah 10% flat, sehingga kalau kita ambil 10 tahun itu 100%. Sehingga rumah yang 500 juta Jadi 1 itu M. saja 1 M kalau kita cicil selama 10 tahun dengan asumsi margin 10% flat. Nah, mahal ya. Sementara kalau kita ke bank konven misalkan, itu bunganya 8%. Nah, cuman lagi di depan dikasih subsidi ya. betul Ya. 8%. Cuman kita lupa bahwa 8% itu adalah biasanya ada fix 3 tahun pertama. Ya. Habis itu floating. Habis itu floating. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan ada krisis atau enggak. Ya. Nah, sementara kalau bank syariah mau ada krisis, mau nggak ada krisis, dia cicilannya tetap. Jadi tinggal dibagi saja 1 miliar bagi karena itu 10 tahun ya 120 bulan. Nah, sementara kalau konvensional oke lah lebih murah 8%, tapi ada tanda kecil biasanya asterik 3 tahun pertama atau berapa. Nah, tahun keempat dan kelima walau alam bisawab Bisa terbang. bisa terbang. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau gitu pada saat kita tanya ke konsumennya, berapa kamu beli harga rumahnya? Kalau di bank syariah insya Allah sudah bisa menjawab pada saat akad 1 miliar. Langsung ya. Langsung ya, ditambah. karena nggak akan berubah. Karena dibeli dulu kan. Karena dibeli dulu. Nggak tadi ya, belinya menjadi 1 miliar dicicil selama 120 bulan. Sekarang kalau orang konvennya ditanya, jadi kamu beli rumahnya berapa harganya? 400. Nggak tahu. Realnya. Baru terjawab nanti setelah lunas. Bos, aku potong. Kan kemarin dia bilang bahwa emang kalau kita ngambil KPR itu tidak haram ya? Atau ngambil kredit mobil itu nggak haram? Kan ada bunganya tuh. Oh, tadi hal haram pertama adalah soal akadnya dulu. Ada yang bilang kembali kalau akadnya itu berupa bunga, kemudian pada dasarnya kalau mobil tadi akadnya adalah jual beli. Mobil itu dibeli dulu oleh bank, kemudian dijual. Baru dijual. Betul. Konsepnya seperti itu. Nah, di situ baru ada Oke. selisihnya itu yang namanya margin itu sah, artinya Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Nah, sementara pada saat yang pertama tadi entah di konven, Ya. kamu bunga itu terbitnya atas dasar apa? Oke. Jangan-jangan atas dasar kamu minjem 100 juta, maka keluarlah bunganya. Mobilnya gimana? Mobilnya sama sekali tidak dimasukkan ke dalam akad. Apakah itu dimiliki oleh bank, apakah dealer dan seterusnya. Jadi banknya itu meminjamkan uang yang kemudian ada bunganya. Kelihatannya sama, tapi syariah cuman akad doang gitu ya. Ya. Nah, padahal di sini mungkin adalah pintu keberkahan. Saya ambil contoh misalkan kalau Pak Hartono nanti, Pak Imam Hartono punya putri gitu ya. Pada saat mau menikah, Ya. menikahnya jangan pakai akad nikah. Jadi? Bersedia nggak? Pak, saya kawin ya Pak ya. Kan sama saja. Bisa punya anak juga. Tapi kenapa kita sibuk nggak harus ijab kabul dulu dan seterusnya? Karena kita mengharapkan adanya sebuah keberkahan. Nah, itulah yang mungkin unsur transendental ini yang tidak ada di perbankan Masih konvensional. dulu. Ada yang bilang saya mewakilin umum nih. Iya, iya. Itu bank syariah itu cuma istilah aja diarap-arapin. Tapi apa ininya kan sama juga gitu. Betul, betul. Substansinya. Apa yang bisa dijawab oleh Pak Im itu? Ya tadi pastinya bank syariah hanya dalam konteks anggaplah penghimpunan dana dan penyaluran dananya berdasarkan akad syariah. Kemudian anggaplah penyaluran dananya. Oke. Penyaluran dana pastinya kita tidak akan masuk ke sektor-sektor yang dilarang di dalam agama. Oke. Insya Allah tidak akan menemui bank syariah membiayai lounge and bar. Tidak akan ketemu. Oh, jadi ininya pun dipilih ya? Iya. Iya. Kalau di IASG itu ada khusus ya yang ada halal gitu ya? Ada ketentuan. Jadi saham-saham yang sudah memenuhi kriteria syariah. Oke, saya ke Mas Imam Hartono. Jadi ini, kan ini kita kan nggak mungkin bersosialisasi ke semua kelompok masyarakat ya. Ada nggak prioritas yang dilakukan BI untuk melakukan
literasi. Mengingat literasi kita itu masih di bawah 50%, apalagi inklusinya. Ada target-target khusus nggak? Kita kesini dulu karena kita nggak bisa ambil semua segmen atau semua kelompok. Ya. Sependapat Mas Helmi. Jadi memang sebenarnya semua perlu literasi, perlu edukasi. Tapi mendasarkan kita tuh setiap setahun itu melakukan tracking dan setiap 3 tahun kita melakukan survei untuk mengetahui indeks literasinya. Nah dari survei pakai survei dan surveinya itu independen, jadi kita nggak tahu. Saya banyak diundang oleh BI mana gitu. Jadi tiap tahun sekali mengundang para surveyor ya. Iya betul. Nah dari survei itu kita bisa melihat bahwa pertama yang menjadi prioritas itu adalah pelajar, mahasiswa, anak muda lah. Anak muda, pelajar, mahasiswa, anak muda. Jadi kita invest di masa depan ya. Karena Gen Z kita itu lebih dari 50%. Dan kita tahu Gen Z dan milenial. Gen Z itu techno savvy, dia kan sangat adaptif terhadap tech savvy. Tech savvy terhadap perubahan dan saya semuanya. malah gaptek Pak. Oke. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, mereka itu sebenarnya future market kita. Iya kan, kita ini kan semua sebenarnya cost ke depan mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya di UMKM. Kenapa UMKM? Karena kita tahu lah UMKM itu porsi terhadap PDB lebih dari 60%, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik bahwa sektor UMKM yang kemudian dia geluti itu benar-benar sektorial yang produktif dan biasanya base-nya misalnya berdasarkan aset dan kegiatan produktif dan itu sangat sesuai sekali dengan ekonomi syariah gitu kan. Dan yang juga menarik juga dia itu sebenarnya yang dibutuhkan itu tidak hanya semacam pembiayaan tapi partisipasi, jadi kemitraan gitu kan. Dan itu sangat sesuai sekali dengan prinsip mudharabah, musyarakah itu kan. Dan itu sangat-sangat sesuai. Dan yang ketiga ini Mas Hilmi, ini kita pasti harus sama-sama percaya itu adalah perempuan, wanita. Kenapa? Karena wanita itu kalau dari hasil kita itu rata-rata literasinya itu masih di bawah standar, jadi masih sekitar 40%. Rata-rata ya. Padahal mereka itu sebenarnya real decision makernya dia kan, dia yang menentukan sebenarnya. Kan uangku. Kode ya. Kita boleh jadi. Iya betul. Menteri Keuangan di rumah ya perempuan. Di rumah dia, iya. Dan terkait dengan itu juga akhirnya Bank Indonesia itu kita mempunyai kita mempunyai komunitas perempuan. Jadi kita tuh ada 8 komunitas perempuan kita bilang mitra Bank Indonesia. Kemarin kita jumlah sekitar anggotanya tuh 70 juta. Jadi kita banyak kolaborasi untuk melakukan literasi itu. Pak. Iya bisa partai itu. Partai perempuan syariah gitu ya. Ya. Saya dengan bacanya. Jadi syukurlah kalau teman-teman dari BI sudah memprofiling itu. Kalau kita tinggal efektivitasnya aja ya Pak ya. Iya betul efektivitasnya. Oke, saya senang sekali tadi Mas Imam Teguh menyampaikan satu hal bahwa yang dibiayai oleh atau dibantu oleh bank syariah seperti bank muamalat itu juga tidak sembarangan proyek, tidak sembarang kegiatan. Proyeknya juga harus yang tidak ada lagi unsur-unsur ininya yang non halalnya spekulasi. Jadi ini kan termasuk proyek-proyek mungkin proyek-proyek hijau yang lingkungan. Betul. Yang biru. Sekarang ada ekonomi biru lagi ya. Oke, dan juga yang ada nuansa sosialnya gitu yang tidak melulu mengejar keuntungan. Tolong bisa lebih dielaborasi Pak. Oke, baik. Jadi memang di dalam konsep Islam itu antara social finance dan commercial finance itu harusnya tidak berpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi surplus di dalam ekonomi komersial itu akan mendorong social finance-nya. Jadi bagian dari katakanlah quote-unquote keuntungan dari ekonomi yang komersial bisa dialihkan juga untuk membantu sosial dan hijau. Betul. Nah, jadi contoh misalkan salah satu yang saat ini kami buat terobosan di Bank Muamalat adalah yang namanya Syariah Restricted Investment Social. Syariah Restricted Investment Social. Jadi saya ambil contoh singkat, ada rumah sakit Rumani itu di Semarang yang ingin membeli alat kesehatan
Kemudian karena kita lihat sasarannya adalah para menengah ke bawah, dan kalau kita terapkan dengan margin bunga yang ada atau margin pembiayaan yang ada itu tidak kuat, nggak masuk. Nah, maka bank dalam hal ini adalah dia membuat sebuah kontrak investasi, di mana kontrak investasinya akan terdiri dari investor tipe A dan investor tipe B. Kontrak dengan siapa? Kita membuat kontrak investment kepada dari bank muamalat kepada nasabah. Nah, investor tipe A itu adalah investor yang mengharapkan return sosial. Sementara investor tipe B adalah mereka yang mengharapkan return komersial. Nah, ini kita blend dalam satu kontrak produk. Kemudian kita financing tadi alat kesehatan di Rumah Sakit Rumani. Dampaknya karena ini 50-50, maka margin yang diterima oleh Rumah Sakit Rumani turun separuhnya gitu ya dari harga yang ada di pasar. Ya. Nah, di sini contoh adalah perbankan syariah itu menggabungkan antara sumber dana sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf dengan konsep perbankan dana komersial. Nah, ini contoh kita sudah launching juga di Semarang. Oh, ini berita baik ya untuk yang teman-teman nasabah-nasabah, pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan yang begini ya Pak ya. Dan juga sekaligus kabar baik bagi institusi yang memiliki dana sosial CSR yang ingin benar-benar quote unquote benar-benar bergulir. Karena yang menjadi manajemen investasinya adalah bank. Nah, ini tidak bisa dikerjakan di bank yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan seperti produk yang kayak gini gitu ya, juga sekaligus menjawab isu-isu yang ada di luar, kayak sudah dimasukkan saja ke dalam kontrak investasi sosial yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Oke, kalau Mas Imam Hartono ngelihat ini dari BI-nya, ini yang sesuatu yang dianjurkankah? Ya, sangat dianjurkan karena memang kan kalau kita melihat keuangan syariah itu kan sebenarnya ada dua kan, komersial dan sosial gitu. Alangkah indahnya kalau kita bisa blended gitu ya. Itu pasti cost of fund itu akan sangat turun. Nah, terkait itu di tataran yang mungkin tadi perbankannya, di tataran yang lebih makro itu kita saat ini sedang menginisiasi namanya Syariah Development Economic Fund. Jadi lembaga keuangan pembangunan berdasarkan wakaf. Jadi BI kemudian kita dengan Kementerian Keuangan, dengan KNKS semua dengan Bappenas dan semuanya. Yang pada dasarnya kita akan membuat seperti katakan lembaga yang mengelola endowment fund, jadi kayak dana abadi yang endowment fund yang kemudian hasil pengelolaan investasinya itu digunakan dengan berbagai untuk kegiatan yang produktif. Apakah itu kegiatan prioritas, bisa menolong banyak orang ya? Atau kemudian untuk tadi mencampur untuk mix tadi, atau misalkan sektor yang memang tidak bisa sentuh oleh perbankan gitu, atau bahkan mungkin ini bisa juga menjadi penjamin kalau di mana wakaf sekarang tuh wakaf kan agak sulit jadi jaminan. Nggak bisa jadi jaminan. Iya, karena dia tidak bisa diperjualbelikan. Nah, tapi kalau misalkan ada institusi yang bisa menjamin bahwa nah itu misalkan itu yang lagi mau dibuat itu yang sedang dibuat. Kalau itu bisa, wah itu mudah-mudahan doanya itu bisa. Karena potensi wakaf itu kan besar sekali. Di luar negeri endowment. Saya nggak tahu ternyata tidak bisa dijaminkan. Tidak bisa, kalau tidak bisa diperjualbelikan iyalah ya, sesuai dari amanah yang memberikan wakaf gitu. Udah harapan Anda tentang wakaf gimana? Jadi memang kalau ditanya potensi wakaf ini adalah macan tidurnya Indonesia karena jumlah gede banget dan belum tercatat seluruhnya karena tadi kenapa orang tidak mau mencatatkan tanah wakaf, karena begitu tanah wakaf tercatat maka bank tidak bisa memberikan pembiayaan, tidak bisa akses. Kenapa? Karena pada saat kita contoh ada tanah wakaf kemudian ingin kita bangun rumah sakit atau kita bangun misalkan office tower. Karena kalau kita lihat perkembangan wakaf di Kuwait, terutama di Timur Tengah, itu isi tanah wakaf ya umumnya kalau tidak office tower, apartemen, rumah sakit. Nah, di sini kenapa tidak seperti itu? Cerita wakaf selalu isinya adalah makam, madrasah, musola. Triple M. Makam, madrasah, musola gitu ya. Nah, kenapa padahal
trickle down effect-nya saya ambil Ya. contoh gitu ya. Ada tanah wakaf yang di samping Tamrin City. Ya. Itu Itu nilai tanah kosong besar sekali itu ya. itu sudah dilakukan Triliun, ya? appraisal 4 triliun, Pak. Yes. 4 triliun yang tidak bisa diakses oleh sumber dana formal gitu ya, lembaga-lembaga dana formal. Karena tadi bank itu berpikir kalau saya bangun komersial aset, kemudian ternyata dalam kenyataannya ada default, itu harus bisa disita untuk kemudian dijual. Ya. Padahal wakaf itu tidak memungkinkan karena tanah wakaf itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dijual. Yang bisa itu dialihkan ke nazir lain. Jadi sesama nazir itu adalah pengelola aset wakaf. Oke. Nah, dia bisa. Nah, pertanyaannya kan memang akhirnya menjadi menarik nih. Oke. Kenapa aset giliran sudah dimiliki Allah menjadi tidak visible? Sementara kalau dimiliki oleh manusia visible. Yang salah itu kan berarti sistem perbankannya. Padahal belum tentu Allah minta dia. Iya. Padahal punya dia semua ya kan. Makanya saya bilang, ini yang harus dirubah itu adalah Wah, sistem perbankannya. Ini menarik diskusi. Teman dari BI sejak awal Pak nge-push tanah wakaf itu ternyata bisa untuk dijadikan ya jaminan atau apa gitu. Kita sebenarnya berbagai piloting sudah kita lakukan. Kita misalnya dengan ASB, FSB dengan APIF itu sudah melakukan. Oke. Tetapi ketika permasalahannya ketika kemudian tanahnya itu akan dijaminkan, tidak semua lembaga keuangan pasti akan angkat tangan. Soalnya Sehingga, tanah Allah nih. Ya, Salman itu sudah ini kan, ini ada tanahnya, tolong kita hubungkan. Salman mana? Bandung. Bandung itu sudah seperti itu. Tapi ya kembali lagi seperti itu. Nah mudah-mudahan aja kalau ada kemudian lembaga yang bisa tadi ya itu akan bisa. Dan juga menariknya ini karena contoh kayak masalah perumahan di Indonesia gitu ya. Harusnya tanah wakaf ini bisa menjadi salah satu solusi. Karena yang ada di undang-undang kan negara itu wajib memberikan perumahan, bukan kepemilikan perumahan. Ya. Tapi memberikan rumah untuk digunakan manfaat rumahnya. Memberikan home bukan house. Iya. Nah, sementara Hunian ya. di negara-negara maju sekalipun sudah tidak ada lagi negara yang menyelesaikan masalah perumahan dengan kepemilikan. Ya. Berakhir dengan kepemilikan. Ya. Nah, padahal ini identik dengan tanah wakaf. Karena yang penting dibangun rumah atau dibangun apartemen di mana masyarakat bisa tinggal dengan layak tanpa perlu harus menyatakan ini milik saya. Oke. Nah, jadi makanya tadi akhirnya menjadi murah sebenarnya program apa? Karena tidak perlu sewa tanah ya. Tidak perlu sewa tanah dan ada tidak charge perlu tanah. tidak ada charge tanah, tidak perlu dibebaskan. Hanya pembangunan saja. Kena PB nggak Pak? Kenapa? Tanah wakaf? Nggak juga? Enggak juga. Waktu mewakafkan itu juga tidak ada pajak penghasilan, nggak ada ya? Enggak ada. Jadi sebenarnya murah banget dong ya? Betul. Nah, tinggal tadi ini belum didudukkan ke sebuah yang teman-teman Kajian. BI ini tengah lagi mencoba mengkonstruk gitu ya. Ya pasti nanti bersama OJK, bersama sektor perbankan dan juga sebenarnya sudah masuk ke dalam asta citanya Pak Prabowo yang belum terjawab. Jadi di asta cita Prabowo ketiga program ke-15 itu Indonesia seharusnya memiliki bank wakaf skala nasional. Malaysia ada punya ya? Beberapa yang sudah punya itu Turki, Ya. kemudian Saudi dengan APIF-nya tadi, Ya. AK Property Investment Fund, dan tidak harus bank khusus wakaf, tapi bank biasa yang sudah memiliki skema khusus wakaf, itu menjadi menarik itu karena tadi bank juga harus mendapatkan sebuah kenyamanan bahwa kalau saya biayai tanah wakaf dan aset itu apabila macet tidak harus dijual, Ada yang jamin. ada yang jamin. Dan pihak regulator pun juga menyatakan kamu nggak prudent gitu. Harusnya tadi dengan adanya lembaga penjamin yang ada itu kita sebagai manajemen bank itu tidak kemudian menyatakan ini keputusan yang tidak prudent. Nah, ini mungkin perlu dibuat konsensus nasional mungkin. Ya. Karena kalau ditanya potensinya besar sekali. Orang Indonesia itu termasuk orang yang dermawan kan. Saya sih yakin kalau ini. nggak salah Indonesia itu negara yang paling dermawan. Betul. Ya. Kita uji sekarang ada lagi bencana di Sumatera ya. Iya. Ya, tunjukkan sekali. kedermawanan. Betul. Ya. Kasihan sekali. Iya. Ya. Oke Pak, jadi menarik sekali insight dari duo imam ini. Wah, ini acara saya jadi imam and imam with Helmi Yahya. Oke, Mas Imam Martono, mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan kepada
masyarakat. Baik, kita tuh kayaknya perlu punya mimpi ya Mas. Harus dong. Punya mimpi. Ya. Jadi rasanya mimpinya tuh 10 sampai 15 tahun ke depan itu. Jadi keuangan syariah kita tuh bukan seperti kayak sekarang, melengkapi, alternatif, mempunyai niche market gitu kan. Harusnya dia menjadi satu pilar utama dari ekonomi keuangan nasional. Jadi kita bisa bayangkan 15 tahun lagi misalnya, sekarang ini kan share asetnya bank syariah dibandingkan nasional kan hanya sekitar 6%. Enggak 7,6% gitu kan. Dibandingkan dengan konvert. Secara nasional. Coba kalau misalkan kita sampai dengan 20%, betapa multiplier efeknya besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sisi ekonominya, Bang. Sisi ekonominya tadi kan kalau saya masuk itu kan ada modest fashion gitu kan. Coba kalau ke depan kita menjadi pusat industri halal dunia. Ya kan? Kita bukan lagi kalau kita bicara dapur halal adalah Thailand, bukan kalau halal tourism adalah di Jepang, harusnya di kita gitu. Halal tourism ya. Nah, itu kayaknya yang dan itu perlukan pembiayaan dari justru pembiayaan syariah. Dan itu semua memang pasti didukung dengan tadi literasi, inklusi, dan yang paling penting adalah pasti kolaborasi bersama seluruh stakeholder. Yang saat ini sih kita lihat arahnya sudah mengarah pada ke sana semua sebenarnya. Ya, saya dengan segala senang hati bisa membantu karena saya ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Mari kita gaungkan ya. Jadi saya kalau melihat angka kecil itu optimis kita. Ini kan kayak gelas lah. Peluangnya. Ya, apa setengah kosong atau setengah isi. Betul. Ya kan? Kalau setengah isi ya udah gitu. Tapi kalau setengah kosong that's peluang. Iya. Ya, jadi literasi kita masih di bawah 50%, inklusi lebih parah lagi cuma 13%. Artinya menurut saya ini peluang, gitu ya, Mas Imam Hartono. Imam Teguh, mungkin ada lagi yang disampaikan? Ya, prinsipnya tadi menyambung saja karena cita-cita kita ingin bisa jadi halal hub dan itu sangat beralasan tadi melihat populasinya. Populasi. Cuman kita noleh ke tetangga sebelah saja yang dekat Malaysia sudah 42%. Jadi mereka inklusinya 42%. Porsi kalau tadi yang 7,6% pangsa pasar perbankan di Malaysia sudah 42 lebih mendekati 45%. Mereka juga punya tabung haji ya yang juga luar biasa. Betul. Nah, tetapi apapun ceritanya mereka kan ujungnya terbatas besarnya pasar, sementara kita gede banget. Artinya pada titik tertentu dia akan sampai pada puncaknya, kita perjalanan masih cukup panjang, tetapi sekali lagi untuk mendapatkan akselerasi ini memang butuh harmonisasi antar ya baik pelaku perbankan, manajemen masyarakat. Nah, cuman titip satu saja yang salah satu yang mungkin belum tadi kita singgung adalah soal pajak, Pak. Ya. Pajak itu satu sisi saja misalkan. Kenapa tadi saya nyambung juga? Kenapa kok kita kelihatan tidak bersaing dan kemudian agak mahal? Sudahlah kita nabung di bank syariah, marginnya naik turun. Kemudian kalau nabung di perbankan konvensional fix. Nah, sementara pajaknya sama. Deposito syariah dengan deposito konvensional sama-sama 20%. Padahal karakteristik syariah itu adalah tidak ada jaminan sama sekali margin yang diperoleh. Persis seperti saham atau reksadana. Karena konsepnya adalah investasi. Ya. Nah, harusnya salah satu yang bisa menjadi driver terbesar adalah reformasi perpajakan untuk sektor syariah. Ini juga salah satu yang mungkin bisa mendongkrak daya saing. Ini masalah political will ya. Iya, betul. Jadi kalau Pak Prabowo udah memasukkan dia dalam programnya ya, cita-citanya mestinya. Nah, memang kalau kita lihat perjalanan Malaysia betul, dia sifatnya adalah top down. Jadi memang pemerintahan Malaysia itu polanya adalah kenapa bisa 42% waktu awal pendirian sekitar 55% transaksi BUMN harus dalam bentuk syariah. Kita mungkin tidak perlu seperti itu gitu ya. Tetapi tadi betul, political will kita sangat butuhkan terkait dengan pengembangan syariah di Indonesia. Keberpihakan harus ya. Saya pikir pemerintah udah hadir tapi harus lebih besar lagi kehadirannya. Betul. Ya demi Indonesia ke depan ya. Mari kita contohkan bahwa kita sebagai negara Islam terbesar juga mempunyai kekuatan ya, kekuatan ya seperti Pak Prabowo
membela Palestinanya kencang banget. Baik, terima kasih ya Imam dan Imam ini Pak Imam Hartono dari beliau ini saya baca lagi Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia. Terima kasih sudah hadir, sudah sharing, memberikan insight luar biasa. Ini Imam Teguh Sabtono, Direktur Utama Bank Muamalat ya. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi yang selama ini ragu-ragu, Pak kalau dia mau nanya nih tentang syariah gitu ya, ke siapa ya? Atau mungkin BI punya website atau punya apa, kemana gitu? Atau punya? Sebenarnya hampir semua punya, Bank Indonesia punya, OJK punya, kemudian setiap bank juga pasti akan punya. Semua ada kontak person ya. Langsung bisa ke web kita langsung di. Webnya apa? Muamalat.co.id. Kalau BI Go ID nanti begitu masuk sudah ada langsung ada tim yang kemudian membagi-bagi ini ke arah mana gitu. Oke. Ya. Yang penting diarahkan ke jalan yang lurus. Baik, itulah obrolan saya, semoga ini bermanfaat. Saya pikir penting kita ya, ini adalah masalah hidup kita ya, terutama bagi masyarakat Muslim, walaupun saya mengatakan bahwa perbankan syariat tidak melulu hanya diperuntukkan eksklusif untuk orang Islam. Seperti juga terjadi, saya dengar di Hong Kong ya, menjadi bank yang juga cukup bersaing. Ya. Baik, kita jumpa lagi dengan obrolan selanjutnya. Nggak cukup, ini udah 52 menit. Mungkin topik-topik selanjutnya saya menganjurkan teman-teman dari BI harus lebih memperbanyak acara-acara seperti ini untuk dalam rangka meningkatkan literasi. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat yang lain dalam episode selanjutnya. Ya, terima kasih. Bye-bye.